6 yang akan menjelaskan materi mengenai tinjauan nilai filosofis Pancasila sebagai sumber norma etik dan norma hukum bernegara Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Satiayu dengan NIM F012414. Saya Cindy Ayudara Stiana dengan NIM F024114. Saya Lina Mujani dengan NIM F012404. Saya Rima Tina dengan NIM F012414. Saya Dasal Isdaya dengan NIM F012410. Oke, selamat menyaksikan. Materi yang pertama ini ada kajian filosofis atas Pancasila sebagai sistem etika normatif. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya memiliki fungsi sebagai landasan ideologis dan konstitusional, tetapi juga mengandung sistem etika yang membentuk pola pikir dan perilaku warga negara. Dalam kajian filosofis, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem etika normatif yang menuntun manusia Indonesia dalam bertindak dan mengambil keputusan secara moral, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Tiap sila mengandung nilai-nilai etis yang saling terkait dan menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang berkeadaban, adil, dan harmonis. Berikut merupakan penjabaran filosofis dari setiap sila sebagai norma etik. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menegaskan pentingnya setiap individu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religi dalam kehidupan sehari-hari. Etika Pancasila dalam hal ini mendorong seseorang untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang menurutnya, serta menunjukkan sikap saling menghormati terhadap agama dan keyakinan orang lain. Dalam konteks sosial, sila ini menjadi dasar bagi tumbuhnya toleransi, saling pengertian, dan penghargaan terhadap kebebasan beragama di tengah masyarakat yang majemuk. Lalu yang kedua ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini ditekankan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan, dan perlakuan yang manusiawi terhadap setiap orang tanpa memandang latar belakang sosial, agama, maupun budaya. Nilai etika yang terkandung dalam sila ini mengajarkan agar setiap warga negara menjaga dan menghormati martabat sesama manusia, serta menghindari sikap dan tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan. Lalu yang ketiga ada sila persatuan Indonesia. Sila ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kerangka etika, sila ketiga mendorong setiap individu untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nilai ini berperan penting dalam mencegah konflik internal dan memperkuat rasa solidaritas serta kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat menekankan pentingnya prinsip demokrasi dan nilai musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Etika yang terkandung di dalamnya mengarahkan agar keputusan diambil secara adil, transparan, dan melibatkan partisipasi rakyat. Dengan demikian,
sistem pemerintahan dapat berjalan berdasarkan prinsip kebijaksanaan yang menjunjung tinggi kepentingan bersama. Lalu yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini menekankan bahwa keadilan sosial harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan berbangsa. Nilai ini mencakup pemerataan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, serta pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dalam sudut pandang etika, kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk mengurangi ketimpangan dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara. Selanjutnya, materi yang kedua ada Pancasila sebagai jawaban atas krisis lingkungan dan kemerosotan moral bangsa. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti kerusakan lingkungan dan menurunnya etika sosial, Pancasila kini hadir sebagai sistem etika yang mampu memberikan arah dan solusi yang menyeluruh. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap silanya bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut penjabaran bagaimana Pancasila mampu menjadi solusi atas dua problem besar bangsa. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan persoalan serius yang mengancam keberlanjutan kehidupan di Indonesia. Eksploitasi alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab utamanya. Sehingga dalam konteks ini, dalam sila ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang wajib dijaga dan dilestarikan. Merusak alam berarti melanggar tanggung jawab moral kepada Tuhan. Selanjutnya, dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan paling dirasakan oleh kelompok masyarakat yang lemah. Maka, menjaga lingkungan bukan hanya soal ekologi, tetapi juga soal keadilan sosial dan kemanusiaan. Dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, masyarakat diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif untuk bertanggung jawab terhadap alam demi keberlangsungan generasi mendatang. Yang kedua, menurunnya etika sosial. Kemunduran moral bangsa yang ditandai dengan meningkatnya korupsi, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga rendahnya rasa hormat terhadap norma sosial menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. Sehingga dalam hal ini, sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab kembali menjadi landasan penting untuk menanamkan nilai religius dan penghormatan terhadap sesama. Dalam sila persatuan Indonesia, mendorong kita agar setiap individu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ketika nilai-nilai moral diabaikan, rasa persatuan dan solidaritas pun akan melemah. Karena itu, etika Pancasila yang mengedepankan sikap saling menghargai dan kebijaksanaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tak kalah penting, dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan landasan bagi sistem pemerintahan yang adil dan bersih. Dengan prinsip musyawarah dan partisipasi publik, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memperkuat moralitas baik dalam masyarakat maupun pejabat publik. Pancasila memiliki kedudukan penting sebagai dasar dalam pembentukan seluruh hukum di Indonesia. Artinya, seluruh peraturan dan kebijakan hukum harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam penerapannya, sistem hukum Indonesia dibentuk berdasarkan 3 jenis nilai utama, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praktis. Yang pertama yaitu nilai dasar. Nilai dasar merupakan prinsip utama yang menjadi pedoman hidup bangsa, mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nilai ini bersifat tetap,
Nilai ketuhanan mencerminkan keyakinan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebebasan beragama. Nilai kemanusiaan menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi semua tanpa memandang latar belakang. Nilai persatuan menunjukkan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan mengutamakan kepentingan bersama dan kerukunan dalam keberagamaan. Nilai kerakyatan mengedepankan musyawarah sebagai cara pengambilan keputusan yang mencerminkan aspirasi rakyat. Nilai keadilan sosial mengajarkan bahwa kesejahteraan harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata, dengan perhatian khusus pada kelompok yang kurang mampu. Lalu yang selanjutnya adalah nilai instrumental, merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk aturan hukum, seperti undang-undang dan juga kebijakan. Nilai ketuhanan tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 yang melindungi kerukunan antar umat beragama. Nilai kemanusiaan diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang melindungi hak dasar warga negara. Nilai persatuan diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menjaga keutuhan NKRI. Nilai kerakyatan terlihat dalam Undang-Undang Pemilu yang menjamin partisipasi rakyat dalam demokrasi. Nilai keadilan sosial juga terwujud dalam program-program seperti BPJS Kesehatan yang memberikan akses layanan dasar bagi masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah nilai praktis, menunjukkan bagaimana hukum yang dibuat benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ketuhanan tampak dalam kebebasan beribadah dan toleransi antar agama. Nilai kemanusiaan diwujudkan melalui bantuan kepada korban bencana sebagai bentuk solidaritas. Nilai persatuan tampak saat pemerintah mengatasi konflik dengan dialog. Nilai kerakyatan terlihat dalam musyawarah desa yang melibatkan warga dalam pengambilan keputusan suara. Sementara itu, nilai keadilan sosial terlihat dalam penyaluran subsidi bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga nilai ini sangat penting agar hukum di Indonesia tak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan jati diri bangsa dan berbagai kepentingan, baik secara lokal, nasional, maupun global. Selanjutnya yaitu penjabaran masing-masing sila Pancasila dalam konteks hukum. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Setiap individu di Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya tanpa diskriminasi. Kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara tegas oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Sedangkan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama di Indonesia tidak hanya berarti hak untuk memilih dan menjalankan ajaran agama, tetapi juga mencakup kebebasan untuk berpindah agama, beribadah, serta mengekspresikan keyakinan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, termasuk negara. Negara juga berkewajiban melarang segala bentuk diskriminasi, penodaan, atau tindakan yang mendorong kebencian atas dasar agama, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi. Toleransi antar umat beragama menjadi fondasi utama dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Contoh nyata toleransi ini dapat dilihat dari berdampingannya tempat-tempat ibadah lintas agama, seperti Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta yang dihubungkan oleh terowongan silaturahmi sebagai simbol persatuan dan saling menghormati. Di berbagai daerah lain seperti di Malang dan Jakarta Utara, masjid dan gereja berdiri berdampingan tanpa pernah terjadi konflik. Bahkan pengurus dan jemaat saling membantu dalam pelaksanaan ibadah masing-masing. Toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama juga diakui dunia internasional. Paus Fransiskus dalam kunjungannya ke Indonesia memuji tingkat toleransi beragama di negeri ini dan menekankan pentingnya peran pemimpin agama dalam menjaga keharmonisan serta menolak segala bentuk paksaan dan fundamentalisme. Dengan demikian, penghormatan terhadap kebebasan beragama dan penguatan toleransi antar umat beragama merupakan pilar penting dalam menjaga persatuan, kedamaian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Negara, masyarakat, dan setiap individu memiliki tanggung jawab bersama untuk terus memelihara nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman. Selanjutnya yaitu nilai kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada korban bencana seperti penyediaan makanan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis merupakan cerminan nilai kemanusiaan yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bantuan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dasar para korban yang terdampak, tetapi juga menjadi bentuk perhatian nyata terhadap kondisi fisik dan mental mereka yang mengalami trauma akibat bencana. Dengan adanya dukungan tersebut, korban dapat merasa lebih aman dan terbantu dalam proses pemulihan, sehingga mereka dapat bangkit kembali dan melanjutkan kehidupan dengan harapan yang lebih baik. Pemberian bantuan kemanusiaan ini juga menunjukkan betapa besar kepedulian dan solidaritas yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sesama, terutama dalam menghadapi situasi sulit seperti bencana alam atau krisis kemanusiaan lainnya. Solidaritas ini tercermin dari berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, lembaga sosial, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat umum yang secara sukarela memberikan bantuan dan dukungan tanpa memandang perbedaan latar belakang, suku, agama, atau status sosial. Sikap gotong royong dan empati ini memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan yang menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan dan kesulitan bersama. Pemulihan psikologis misalnya sangat krusial untuk mengatasi trauma dan stres yang dialami korban, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih sehat secara mental dan emosional. Dengan demikian, nilai kemanusiaan yang diwujudkan melalui bantuan ini menjadi fondasi yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang peduli, tangguh, dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai cobaan kehidupan. Kemudian, ada nilai persatuan. Dalam konteks hukum, nilai ini tercermin dari upaya penyelesaian konflik yang dilakukan secara damai dan berkeadaban. Contohnya, bisa kita lihat dalam proses dialog antar komunitas yang dimediasi oleh pemerintah, di mana masing-masing pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa kekerasan. Proses seperti ini bukan hanya soal menyelesaikan masalah, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong dan toleransi yang menjadi bagian dari identitas bangsa kita. Dengan cara ini, hukum tidak hanya bersifat memaksa atau menghukum, tetapi menjadi alat pemersatu yang menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian selanjutnya adalah nilai kerakyatan. Nilai ini sangat jelas terlihat dalam kehidupan demokratis, terutama dalam forum-forum musyawarah seperti rapat desa atau forum warga. Di sana, masyarakat bisa secara langsung menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, bahkan ikut menentukan arah kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan tidak hanya turun dari atas ke bawah, tetapi juga muncul dari bawah
yaitu masyarakat itu sendiri. Nilai ini mencerminkan prinsip bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan setiap warga negara tanpa memandang status sosial atau latar belakang berhak didengar dan dihargai pendapatnya. Dengan demikian, hukum menjadi lebih adil dan relevan karena dibuat dengan partisipasi aktif masyarakat. Dan terakhir, kita bahas nilai keadilan sosial. Nilai ini adalah nilai yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan seluruh warga negara. Penerapannya bisa kita lihat dari berbagai kebijakan afirmatif seperti penyaluran subsidi, bantuan sosial, dan program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bicara soal ketertiban, tetapi juga soal kepekaan terhadap kebutuhan rakyat kecil. Ketika hukum mampu menjembatani kesejahteraan antara kelompok kaya dan miskin atau dan lainnya, maka saat itulah keadilan sosial benar-benar terwujud. Inilah bukti bahwa negara itu hadir untuk melindungi dan melayani seluruh rakyat, bukan hanya golongan tertentu. Maka kesimpulannya di sini, Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga merupakan sumber nilai filosofis yang mengarahkan norma etik dan norma hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 5 sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial memiliki makna yang saling terintegrasi dan memberikan arahan, moral, serta etika dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Nilai-nilai ini harus menjadi panduan dalam penerapan hukum untuk memastikan bahwa setiap regulasi dan kebijakan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila tetap ada, terutama di tengah arus globalisasi yang membawa nilai-nilai asing yang bisa bertentangan dengan jati diri bangsa. Korupsi, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan menjadi isu nyata. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga mengamalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus kritis terhadap kebijakan yang tidak adil, aktif dalam menjaga persatuan, dan ikut serta membangun sistem hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan. Dengan begitu, Pancasila benar-benar hidup sebagai jiwa bangsa dan fondasi hukum Indonesia yang bermartabat.